den tasydid ain tasydid kan den tasydid ain yudha'af ngoten nggih. Terus ya Allah ya Rabbi ya Karim lahul adabu lahu kedue man yaf'al man yaf'al dzalik apa sing den dikelaki apa al adabu siksa sanep apa al adabu siksa yaumal kiamati ing dalam dina kiamat yaumal kiamati ing dalam dina kiamat wa yakhrut lan langgeng sapa man yaf'al fihi ing dalam ya Allah ya Rabbi ya Karim fihi ing dalam azab bijazmil fi'laini kelawan den jazmakene fi'il loro badalan hale dadi badal nggih badal dari yalqa asama wa bi raf'ihima lan kelawan rafa'e fi'laini istinafan krana are dadi kalam istinaf muhanan yakhlut muhanan hale kang den ino illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahimah. Surat Al-Furqan ayat 70. Illa man angin wong taba kang taubat niku maknane illa man angin wong taba kang taubat utawa kang bali sapa man wa manalan iman sapa man wa amilalan ngamal sapa man amalan kelawan ngamal salihan kang salih sapa kang salih apa amal minhum ya Allah ya Rabbi ya Karim minhum sangking man yaf'al dzalik fa ulaika mongko utai mongkono mantaba niku ulaika mongko utai mongkono mantaba wa amana wa amila sholihan ya Allah ya Rabbi ya Karim iku yubaddilu ganti sapa Allahu Gusti Allah sayyiatihim ing pira-pira olone ulaik al-madzkurata harakate al-madzkurata kang wis den tutur apa sayyiat hasanatin ing pira-pira barang kang bagus fil akhirati ing dalam akhirat wa kana Allahu ghafurur rahimah wa kana lan ana sapa Allah Gusti Allah ghafuran dat kang maha welas asih dat kang maha pengapura rahiman tur kang maha welas asih ailam yazal muttasifan bidzalik ailam yazal tegese ora kingsir sapa Allah Gusti Allah iku muttasifan kang persifatan bidzalika klan mungkono ghufran lan rahmah ghafurur rahimah wa man taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Surat Al-Furqan ayat 71. Ngoman utawi sapa wonge iku tobat sapa man indunu pisang king pira-pira dosane man ghairan sakliyane wong dukira kang wis den tutur sapa man wa amilan ngamal sapa man salihan ing amal kang saleh fa innahu moko sak tenane man taba iku yatubu ya Allah ya Rabbi ya Karim yatubu bali sapa man balik sapa man ilallahi maring Gusti Allah mataban kelawan balik temenan ayar ci tegese bali sapa man ilaihi maring Allah rujukan kelawan bali temenan fa ijazi mongko bakal paring piwales sapa Allah ing man khairan kelawan
khairan kelawan piwales kang bagus, khairan kelawan piwales kang bagus. Bon, sekarang kita muroti. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tengriki akan kemarin terakhir itu membahas sifatnya ibadur rahman yang nomor 5 ya. Sekarang ini membahas ibadur rahman, sifat-sifatnya ibadur rahman yang nomor 6. Ngadiku akan ya Allah ya Rabbi ya Karim. As-sifat as-sadisah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna nafsa ila akhiril ayat. Jadi seperti yang didakwakan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, sampeyan tulis di atasnya walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, sampeyan tulis di atasnya itu tulisan 6. Ya, ini sifat yang nomor 6. Pun walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhara. Terus tengriki akan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara. Rahman, para hamba-hamba pilihannya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu merupakan orang-orang yang tidak menyembah bersertaan dengan Allah Tuhan yang lain. Gampangannya ngomong tidak menyekutukan terhadap Allah. Wala yaqtuluna nafsan allati harramallahu ay qatlaha illa bil haqqi, dan mereka tidak melakukan tindakan pembunuhan kepada nyawa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala untuk dibunuh kecuali dengan jalan yang benar. kecuali dengan jalan yang benar. 2. Ya, jadi dalam sifat yang ke-6 ini mengandung beberapa sifat. Wala yaznun, dan mereka itu tidak berzina. Jadi ada 3 sifat. Yang nomor 6, sifat yang nomor 6 itu ada 3. Tidak menyekutukan Allah, tidak membunuh nyawa, dan tidak berzina. Sehingga wa may yaf'al dzalika ay wahidan minas salasah yalqa asama. Barang siapa yang melakukan terhadap salah satu daripada 3 hal yang sudah disebutkan, maka ya Allah ya Rabbi ya Karim, maka dia akan mendapatkan sebuah ukubah. Maka dia akan mendapatkan sebuah ukubah atau sebuah balasan, sebuah siksaan. Niku surat Al-Furqan ayat 68. Yudha'af lahul 'adabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Tangriki wa fi qira'atin yudha'af fit tasydid. Jadi untuk qiraahnya yudha'af itu bisa 2. Ada kalanya yang mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu, di yudha'af. Ada kalanya yang satu qiraah mengatakan itu dengan tasydid, artinya yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah, yakni dilipat gandakan di hari kiamat, wa yakhlud fihi muhana, dan akan langgeng di dalam siksaan tersebut dalam keadaan terhina. Ya, jadi ini yang perlu digarisbawahi. Bijazmil fi'laini badalan. Jadi kalimat fi'il yudha'af dan juga yakhlud itu kan merupakan 2 fi'il, yang mana ini qiraahnya ada 2. Yang pertama ada kalanya ini mengikuti dibaca jazm. Kenapa kok dibaca jazm? Karena ini menjadi badal. Badal dari mana? Badal dari yalqa asama. Karena lafadz yalqa asama itu menjadi jawab dari syarat man. Man itu kan termasuk man itu termasuk daripada awamil jawazim.
amil-amil yang menjazmkan dan menjazmkan terhadap ya Allah ya Rabbi ya Karim, dan menjazmkan terhadap dua fiil, yaitu fiil syarat dan juga fiil jawab. Mulana tengeriki ingin dikaakan kalimat yudha'af lahul azabu yaumal qiyamati wa yakhruji muhana. Dua fiil ini dibaca jazm karena menjadi badal daripada yalqa, atau juga bisa dalam satu qiraah ini dibaca rafa. Dibaca rafa karena nopo? Dibaca rafa itu karena memang istiqnaf. Artinya sudah tidak ada hubungannya dengan yang sebelumnya. Ini sudah baru lagi. Istiqnaf itu kalimat yang baru. Pembahasan yang baru itu namanya istiqnaf. Bon. Illa man tabah. Kecuali orang-orang illa man taba wa amana wa amila shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Surat Al-Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana, kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan beramal solih dari mereka, maka faulaika yubaddilullahu sayiatihim al-madhkurata hasanatin ay fil akhirah. Maka mereka orang-orang yang setelah melakukan tindakan-tindakan dosa kemudian mereka itu bertaubat, beriman dan beramal solih, maka mereka itu diganti oleh Allah Ta'ala keburukan-keburukannya menjadi sebuah kebaikan. Diganti itu dengan artian Allah Ta'ala menghapuskan segala maksiatan-maksiatan yang pernah mereka lakukan, dihapus oleh Allah karena sebab dia mau melakukan yang namanya taubat. Pon, niku ngaten. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Ta'ala zat yang senantiasa terus maha pemaaf dan juga maha penyayang. Ailam yazal mutasifan bidzalik, yakni Allah Ta'ala senantiasa terus menerus merupakan zat yang memiliki sifat yang pemaaf dan juga penyayang. Wa man taba wa amila shalihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Dan barang siapa yang bertaubat aimin dunubihi ghaira man dzukira, yakni dari segala dosa-dosanya selainnya orang-orang yang telah disebutkan tadi, maka tengriki dengan dikaakan wa amila salihan, dan dia beramal saleh, fa innahu yatubu ilallahi mataba ay yarji'u ilaihi ruju'an fa yajazihi khairan. Maka sesungguhnya dia itu telah kembali kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya kembali. Wong itu kalau taubat artinya dia kembali lagi kepada Allah. Artinya karena memang orang yang melakukan segala tindakan maksiat itu orang yang pada hakikatnya menjauh diri dari Allah Ta'ala. Sehingga kalau dia taubat, ya berarti kembali semakin mendekat kembali. Pun itu murad secara garis globalnya ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kalau lanjutakan malih ngeriki sebenarnya wau sampun kalau sedikit singgung. Jadi mulai dari ayat 68 sampai 71 itu merupakan sifatnya ibadur rahman yang nomor 6. Ya, jalali tulis dulu deh, nomor 6. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Lah ini termasuk daripada sifat-sifatnya ibadur rahman. Yang nomor 6 adalah mereka alladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Di mana mereka itu tidak menyekutukan kepada Allah Ta'ala. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, memang sinaune ketepaan mek didicah. Besok insyaallah disempurnakan ya. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, mestinya kalau seseorang itu sudah dikatakan sebagai ibadur rahman,
hamba-hamba pilihannya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya semestinya ya tidak akan menyekutukan kepada Allah. Hanya saja ini kiranya perlu untuk dititik tekankan. Untuk dititik tekankan bahwa sifat yang paling utama dari ibadur Rahman adalah mereka tidak menyekutukan kepada Allah Ta'ala. Karena itu merupakan tindakan syirik. Yang mana tindakan syirik itu adalah dosa yang paling besar sendiri yang tidak mungkin diampuni oleh Allah Ta'ala. Itu dosa syirik. Mulanya ini justru walaupun pada posisi nomor 6 pada hakikatnya sifat yang paling utama dari ibadur Rahman justru walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Kalau bahasanya Syekh Mutawalli Asy'arawi niku beliau dawuh ngeten lho. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Niki dawuhnya beliau. Wa huna qad yas'alu sa'ilun ab'adu kulli sifat li ibadir rahman nanfi anhum hadhihi sifah la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa hum mattasafu bis sifati sabiqah illa li annahum mu'minuna bil ilahil wahid qalu hadhil mas'alah aqidatun wa asasun la budda lil qur'an ayyukarriraha wa yahtamu bit ta'kidi 'alaiha. Cara muradnya gampang ngomong loh. Nomor 6 ini merupakan sebuah sifat yang sebenarnya merupakan abadu sifat. Sifat yang sama sekali tidak mungkin dilakukan oleh ibadur Rahman. Karena ibadur Rahman hamba-hamba pilihannya Allah itu nggak mungkin menyekutukan terhadap, kan mestinya kan nggak perlu disebutkan. Karena itu semestinya adalah sebuah hal yang otomatis. Mungkin kalau pembahasan yang kemarin tentang masalah manajemen keuangan, tidak boros dan juga tidak irit, itu mungkin sebuah sifat yang harus diterapkan dan mungkin jarang orang yang bisa. Beda halnya dengan sifat ini, sifat yang berupa tidak menyekutukan kepada Allah. Mestinya ini merupakan sifat yang otomatis lah bahasa kasar ngomong. Kalau ibadur Rahman ini yes, gak ngarah menyekutukan Allah. Tapi kenapa kok dalam ayat ini tetap disebutkan? Maka dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi ini merupakan masalah yang sifatnya merupakan akidah yang utama, akidah yang menjadi dasar dan juga pondasi yang wajib di dalam Al-Quran terus-menerus untuk mengulangi dan mengokohkan hal ini. Mulanya tentang permasalahan tidak menyekutukan kepada Allah, iki harus benar-benar dititik tekankan. Walaupun ini merupakan abadus sifat, sifat yang tanda kutipnya seolah-olah mustahil untuk dilakukan para ibadur Rahman. Wes, ngadiki ngoten ya. Tapi pada hakikatnya ngeten. Pada hakikatnya ngeten. Oke, makna yang paling zahir itu menyekutukan Allah Ta'ala berarti maknanya syirik, kan ngoten. Tapi pada hakikatnya ini bisa diartikan dengan arti syirik yang zahir, syirik yang khafi. Syirik yang khafi itu menyekutukan Allah Ta'ala di dalam hati, itu namanya syirik khafi. Jadi ada syirik yang sifatnya itu syirik yang zahir, yang benar-benar dihukumi syirik, yang benar-benar dihukumi sampai murtad ketika seorang itu menyembah kepada selainnya Allah. Ada yang sifatnya itu tanda kutipnya orang itu tidak menyekutukan Allah Ta'ala secara penyembahan, tapi menyekutukan Allah Ta'ala yang tanda kutipnya secara keyakinan. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh ailayatun ashabul asbab limusabbabatihim wa hunaka wa syirku al khafi wa minhu qauluhum tawakkaltu 'ala Allahi wa 'alaika fa naqulu lahu intabih laisa 'alayya syai'un al-amru kulluhu 'ala Allah fa qul tawakkaltu 'ala Allah wa in aradta faqul summa 'alaika. Pun terus marang-enten ya Allah ya Rabbi ya Karim, karena ngeten mungkin masih banyak dari kita yang sifatnya itu melakukan tindakan-tindakan syirik khafi. Garis bawah ono. Sifatnya zahir mungkin kita dan juga semuanya tidak ada yang melakukan. Tapi mungkin masih banyak dari kita yang syirik khafi. Syirik yang sifatnya itu secara samar. Bentuk syirik samarnya kalau yang dicontohkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh seperti
melakukan sebuah usaha. Dia mengatakan seperti ini. Ini usaha ini merupakan utamaku. Gusti Allah keri-keri. Nah, ini namanya urusan yang seperti ini, namanya model-modelan seperti ini loh. Contoh, kita ya bahasa kasar ngomong terlalu menuhankan kepada usaha kita. Kita terlalu menuhankan terhadap harta kita. Kita terlalu menuhankan terhadap pekerjaan kita. Bahasa kasar ngomong ngeten loh. Termasuk daripada syirik khafi itu bahasanya kita menuhankan terhadap pekerjaan kita. Contoh, aku lek ora kerja, ora iso mangan, Pak. Kita memposisikan seolah-olah itu merupakan hal yang sifatnya koyok-koyok pangeran, Pak. Tahu kita contohkan ya, bahasanya banyak ya mungkin yang bahasanya niku benar-benar menuhankan terhadap usaha. Saya ini bisa sesukses ini tuh ya gara-gara usaha saya. Mustahil saya gak sukses seperti ini kalau lah. Ini kan namanya syirik yang khafi. Mulanya dawuhnya beliau ada sebagian orang itu berkata seperti ini. Tawakal tu 'alallahi wa 'alaik. Tawakal kepada Allah dan kepadamu. Cara bahasa gak iso urip lek gak ono bapak rek. Ya bener aku nang Gusti Allah tapi yo aku manganku bapak sing biayai bapak. Ini bahaya kalau ada sisi-sisi sampai menuhankan bahwa nggak mangan lek orang enek bapak, kan seperti itu ya. Ini bahasa tawakaltu 'alallahi wa 'alaika. Aku berpasrah kepada Allah dan aku berpasrah kepadamu. Katakan ini ngomong kepada bapak, ngomong kepada bos. Saya ini pokoknya bertawakal, berpasrah kepada Allah dan kepadamu, wahai bapakku, wahai bosku. Maka tengriki dawuhnya Syekh Mutawal Asy'arawi, ya Allah ya Rabbi ya Karim, fanaqul lahu intabih. Kamu harus sadar, orang-orang yang mengatakan seperti itu. Intabih laisa alayya syai'un al-amru kulluhu 'ala Allah. Semua urusan itu merupakan milik Allah. Faqul tawakkaltu 'ala Allah, ucapkan saja tawakkaltu 'ala Allah. Wa in aratta faqul summa 'alaika. Wa nasma'u akhara yaqul lil amr alham hadza alayya wal baqi 'ala Allah faj'al al-asa al-muhimma li nafsihi wa asnada al-baqi lillah. Ayaliku hadza wal mas'alatu kulluhu asluha wa furu'uha lillah. Yes. Jadi intinya ini bisa diartikan kepada syirik yang khafi. Syirik yang khafi itu artinya menisbatkan musabbabatil asbab, menisbatkan sebab kepada musabbabatil asbab yang kepada selainnya Allah. Ya. Ya iki kadang awake rada sering loh Pak ngene iki. Ketika kita dulunya berusaha penuh dengan jerih payah dan juga dungo, terus marono pas wae wis sukses ngomongnya iki duduk krono Gusti Allah tapi krono usahaku, kan koyo ngono kuwi. Kadang adekku ngrasane koyo ngono, padahal sebenarnya semua mungkin kesuksesan atau ilmu atau apapun hal-hal yang baik yang kita dapatkan itu pada hakikatnya bukan murni karena usaha kita, krono Gusti Allah Pak. Banyak kan juga orang-orang yang berusaha, yang mana berusahanya tidak kalah mempeng dari kita, nyatanya beda hasilnya dengan kita. Kita punya hasil yang bagus, mereka tidak punya hasil yang bagus. Intinya kan seperti itu. Berarti siapa yang bisa menjadikan ini gak jadi, ini jadi? Ta'ala. Pon, tengah dikiangatan. Wala yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqqi. Dan Allah Ta'ala, dan mereka tidak akan pernah membunuh terhadap jiwa atau ruh yang diharamkan oleh Allah Ta'ala kecuali dengan jalan yang benar. Dan ini kelanjutannya minjing ma'on. InsyaAllah ilahuna Allah alam sawab.